Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu lagi di line YouTube kali ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kita berupa dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara seiman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Falaq yang ada dalam kitab Al-Ibris 5 Arifati Tafsir Quran Al-Aziz karangan Kiai Haji Bisri Mustafa, dan juga nanti saya akan mengambilkan penjelasan dari Prof. Dr. Quraish Shihab dalam kitabnya Al-Misbah. Surat Al-Falaq merupakan surat perlindungan yang disebut juga surat Al-Mu'awwidhatain, yang mana disandingkan juga dengan surat An-Nas yang merupakan dua surat permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan dari luar diri kita dan dari dalam diri kita. Surat Al-Falaq ini menjelaskan kita, khususnya Nabi Muhammad, dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan kejahatan-kejahatan yang berasal dari luar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja saya bacakan tafsirnya dan terjemahannya dalam kitab Al-Ibris karangan Kiai Haji Bisri Mustafa. Suratul Falaq utawi surat Al-Falaq iku madaniyatun, turun ing kutha Madinah. Wahya utawi surat Al-Falaq iku khamsuna ayatin, ono limang piro-piro ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Gusti Allah, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi kang maha asih. Kul dawa sira, a'udzu birabbil falaq, nyuwun pangreksa ingsun birabbil falaq, kelawan pangerane wektu subuh. Min syarri ma khalaq, saking olone barang khalaqa kang andadekake ya Allah Ta'ala ing ma. Wa min syarri ghasikin, lan saking olone bengi idza waqab, nalikane peteng dedet. Wa min syarri nafasati fil uqad, lan saking olone pira-pira tukang sihir kang padha ndamuni fil uqad ing dalem pira-pira bundelan. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri lan saking olone hasidin wong-wong kang hasud idza hasada, nalikane hasud iyo al hasid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pahami terjemahnya terlebih dahulu ya. Setelah tadi kita mendengarkan terjemahan dari surat Al-Ibris yang berbahasa Jawa, kita terjemahkan satu persatu dan kita memahaminya ayat per ayat yang nantinya kita ambil kesimpulan dari surat Al-Falaq ini. Kul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan kepada Allah penguasa waktu subuh. Di sini dijelaskan Al-Falaq yang arti secara bahasa adalah membelah. Allah, kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah
yang menguasai atau yang mampu membelah malam, membelah kegelapan dengan terbitnya fajar, dengan terbitnya waktu subuh. Dimohonkan perlindungan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan, atau diartikan dari kejahatan makhluk-makhluk itu diantaranya adalah manusia yang telah diciptakan Allah. Itu yang pertama. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Gelap gulita atau waqab itu diartikan antara jam 12 malam. Maka pada saat itu suasana sangat hening, sangat gelap, dan dimungkinkan banyak terjadi kejahatan. Biasanya Bapak Ibu, terjadi perampokan, itu banyak terjadi di malam hari. Terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi di malam hari karena kondisinya sangat gelap dan sangat tenang. Waktunya orang-orang beristirahat. Yang keempat, wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir apabila melakukan aksinya. An-nafasat di sini diartikan tukang sihir, bisa diartikan pada saat itu wanita-wanita banyak melakukan sihir, dan juga diartikan menghembuskan isu-isu yang bisa menyebabkan kejahatan, yang bisa menyebabkan kejahatan orang lain. Yang terakhir, ayat kelima adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasud ketika melakukan hasad atau dengki. Hasud adalah orang yang menginginkan kenikmatan orang lain hilang, atau iri hati kepada orang lain yang merasakan kenikmatan. Misalnya ada saudara kita mempunyai kelebihan harta, kita iri, kita batin, kita rasakan itu orang kaya sekali, padahal aku tidak bisa kaya. Maka kita melakukan kehasatan, kita membicarakan orang itu dengan teman kita atau dengan saudara kita. Hasud itu bisa menyebabkan hilangnya kebaikan kita. Hasud itu diibaratkan kayu bakar. Kayu bakar itu merupakan kebaikan yang mana bisa habis oleh perbuatan kita. Apalagi apabila kehasutan, iri hati itu diungkapkan kepada orang lain, maka akan menyebabkan kejelekan itu membesar dan akan dirasakan oleh orang yang kita hasuti itu, kita iri dengkini, itu menyebabkan suatu hal yang tidak baik. Dan apabila kita merasakan kabar-kabar itu tidak bagus, tidak baik, dan tidak benar, maka kita harus luruskan. Sebagaimana diriwayatkan pada masa Nabi pernah keluar bersama istrinya, kemudian bertemu dengan sahabat, keluarnya di malam hari nggih. Maka Nabi melihat sahabatnya itu menutup matanya karena melihat Nabi dengan wanita. Kemudian dipanggil oleh Nabi, "Wahai fulan, kesini. Kenapa kau tutup matamu? Ini adalah istriku. Jangan kau berburuk sangka." Jadi buruk sangka pada orang lain itu harus diluruskan apabila kita bisa melihatnya dan bisa mengetahuinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bisa kita ambil kesimpulan dari surat Al-Falaq. Yang pertama, kita dianjurkan memohon perlindungan hanya kepada Allah yang pertama kali. Kemudian kita bisa mohon dengan sanak saudara, tetangga, ataupun siapapun yang bisa membantu kita. Yang kedua,
Jangan beranggapan ada yang buruk dari Allah. Apabila itu kita rasakan, kita harus mencari penyebabnya dari diri kita. Yang ketiga, hindari segala macam yang menyebabkan iri hati dalam diri kita. Apabila kita itu kaya, biar tidak menyebabkan iri hati, maka kita harus sedekahkan harta kita. Apabila diri kita pintar, kita harus transfer ilmu kepada orang lain, biar tidak terjadi iri hati, tidak terjadi hasud. Bapak, Ibu, saudara seiman dan sepersaudaraan, demikian sekilas tafsir surat Al-Ibris. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, bisa mengamalkan dari apa yang telah saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.